Manuver koalisi Prabowo Gibran menarik partai-partai yang sudah lebih dulu mendukung Anies Baswedan ke dalam Kim Plus tak hanya memunculkan kemungkinan Ridwan Kamil melawan kota kosong di Pilgub Jakarta, namun juga berpotensi mengeluarkan Anies Baswedan dari gelanggang sekaligus meninggalkan PDI Perjuangan sendirian. Mengapa terjadi fenomena pindah koalisi dan di sisi lain terjadi aksi borong koalisi? Apa bahayanya bagi demokrasi jika politik berlangsung transaksional? Kami akan berdiskusi bersama Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria, kemudian juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim, dan pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Siti Zuhro. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi. Bu Wi, saya ke Anda dulu, sudah ada sinyal dari PKB dan PKS. Kalau Anda melihatnya ini sudah arahnya positif akan bergabung ke Kim Plus atau mereka justru akan menunggu momen-momen atau detik-detik terakhir? Iya, tampaknya memang kecenderungannya arahnya itu semakin mengerucut ya. Mengerucut bahwa akan ada koalisi besar gitu ya, yang paralel antara tentu gitu ya, apa yang dibangun di nasional dengan yang ada di Jakarta. Lah ini yang menunjukkan upaya-upaya langkah-langkah selama ini semakin mengerucut, tidak hanya Kim tapi akan menarik beberapa partai yang masih ada di luar Kim itu adalah Nasdem di sini, juga ada Partai Nasdem, ada PKB, ada PKS gitu ya. Dan tidak tertutup kemungkinan memang ditawarkan. Tapi PDI Perjuangan ini ada Mas Ciko nanti kelihatannya masih memastikan bahwa tidak akan ada calon kotak kosong gitu ya. Sehingga Jakarta tidak menjadi satu percontohan yang tentu ya, secara demokrasi buruk sekali kalau sampai yang muncul hanya satu pasangan calon. Ini juga bisa dipastikan bahwa gitu ya, beberapa komentar atau statement yang disampaikan baik dari Nasdem, baik dari juga PKB dan terakhir juga dari PKS, tidak tertutup kemungkinan memang mereka-mereka ini akan berkoalisi dengan secara nasional dengan pemerintahan baru, pemerintahan Pak Prabowo. Dan apakah lalu kalau berkoalisi secara di level nasional seperti itu akan juga mensyaratkan gitu ya, secara terikat gitu, harus juga diimplementasikan di sejumlah daerah khususnya untuk Jakarta. Lah kalau itu hanya maka jelas sekali clear gitu ya, deal gitu bahwa nanti Anies so pasti tidak bisa dicalonkan oleh tiga partai politik yang tadinya akan mencalonkan. Lah ini yang akan kemana? Seandainya ke PDI Perjuangan gitu ya. Lalu PDI Perjuangan kan baru 15 kursi. Dengan siapa ini? Gitu. Pak Riza, saya harus konfirmasi kalau begitu dengan upaya membuka komunikasi dengan PKB dan PKS, ini jadi bagian dari strategi untuk melancarkan yang namanya hanya ada calon tunggal di Pilkada Jakarta dari Kim? Nggak ada maksud sedemikian ingin menjadi calon tunggal atau ingin melawan kota kosong, tidak ada. Yang ada adalah koalisi Indonesia Maju ingin ya, pilkada ini berlangsung sukses. Yang ada Kim ingin partai-partai yang di Kim bisa mengusung satu pasangan calon yang sama ya. Sekalipun di 545 pilkada itu tidak semua Kim bisa mengusung satu pasangan calon. Bahkan di beberapa daerah termasuk di Banten, antar Kim beda pasangan calon yang diusung. Golkar justru bersama PDIP, Gerindra bersama partai-partai lain itu berkompetisi sesama Kim. Bahkan di daerah saya sendiri diusulkan sebagai wali kota Tangsel juga dari Gerindra dan partai lainnya itu juga berkompetisi dengan Golkar sesama Kim. Jadi sekali lagi dalam pilkada ini tidak selalu linier antara pilpres dan pilkada. Namun demikian memang ada beberapa daerah yang menjadi perhatian. Tentu semua. Bang Riza, mohon maaf audionya masih terputus, boleh dibuka kembali audionya? Mohon maaf Bang Riza. Seperti dijawab. Oke, boleh diulang lagi Bang Riza, silakan. Ya, seperti memang partai-partai di Kim dan saya kira semua partai yang ada di Republik ini memberi perhatian pada daerah-daerah yang dirasa cukup strategis, seperti di Jawa umpamanya, mungkin Sulsel, di luar Jawa mungkin Sumut dan beberapa daerah lainnya. Di Jawa kami Kim sudah bersepakat untuk
Mbak Khofifa dan Emil Dardak di Jawa Timur. Baik. Dan mudah-mudahan bergabung juga partai di luar Kim. Begitu juga di Jateng sedang berproses, mudah-mudahan Kim bisa solid dan Oke. ada partai luar. Di Banten sendiri Kim antar Kim juga berkompetisi. Nah, bagaimana di Banten dan bagaimana di Jakarta, di Jawa Barat juga sedang berproses. Baik. Jadi ini belum selesai. Memang Kim sudah solid dan tentu kami ingin mengajak dan mempersilahkan partai-partai di luar Kim yang ingin bergabung. Oke. Silakan saja, mereka nanti akan memilih sendiri, memutuskan sendiri apakah bergabung atau tidak. Nah, oke. Bang Ciko, kalau kemudian Kim Plus ini akan banyak partai di luar Kim yang bergabung, Bang, kemungkinannya PDIP akan sendirian nih dan akan sulit untuk semangatnya PDIP untuk mengusung kader internalnya untuk maju di Pilgub Jakarta. Gimana membaca itu? Kalau skenario itu terjadi ya memang itulah apa adanya. Tetapi pada prinsipnya yang kami lihat sekarang ini kan dinamikanya masih cukup cair. Apa yang kita lihat pertemuan-pertemuan antar tokoh bangsa seperti Pak Prabowo dengan Caimin dan juga katanya Pak Prabowo ingin bertemu dengan PKS. Tapi kan belum ada kepastian secara definitif bahwa mereka akan berpindah haluan yang tadinya condong untuk mendukung Mas Anies kemudian mendukung calonnya diusulkan Kim. Tapi bagi PD Perjuangan ini pun tidak ada masalah. Manuver-manuver politik itu sah-sah saja. Semua masih dalam koridor aturan-aturan dalam demokrasi. Namun kami juga ingin mengingatkan masyarakat dan juga partai-partai politik bahwa keberadaan partai politik itu salah satunya adalah untuk mengedukasi. Dan mengedukasi itu tidak selalu harus berpegangan hanya pada aturan semata, tapi pada hakikat dan norma-norma etika dalam berdemokrasi. Jadi kita ingin berdemokrasi itu substansial, bukan hanya prosedural. Artinya apa? Demokrasi itu artinya adalah adanya alternatif pilihan bagi masyarakat untuk dapat menyalurkan aspirasinya bukan hanya pada satu paslon yang kemudian akan melawan kota kosong misalnya, walaupun itu tetap diperbolehkan dalam undang-undang. Nah, harapan kami ini juga menjadi pertimbangan kami, sehingga kami juga akan mengupayakan secara keras tentu untuk berusaha agar ini tidak terjadi. Dan kami terus menjalin komunikasi politik, tidak terkecuali termasuk dengan partainya Bang Riza Patria, dengan teman-teman di Golkar, dengan teman-teman PKB maupun PKS, teman tokoh politik yang sepertinya sudah hampir firm tadinya untuk dicalonkan seperti Pak Anies. Dan ada kemungkinan juga kita berbicara dengan Kang Emil. Oke. Nah, pada prinsipnya itu. Dan yang kedua tentu harapan dari PDI Perjuangan adalah nanti bila ada pasangan calon gubernur maupun calon wakil gubernur, ada nama calon dari internal kami yang akan berada di situ. Entah dengan kerjasama politiknya dengan siapa, ini masih kita jajaki terus. Oke. Dan kami juga masih mencoba untuk mengerucutkan satu nama dari internal kader kami yang akan kami usung dan akan kami bicarakan pasangan dengan calon dari partai lain. Pak Riza, dari Pak Hasto juga bilang tidak menutup kemungkinan bahwa juga akan mempertimbangkan untuk gabung ke Kim Plus begitu. Sejauh ini dari Gerindra ke PDIP komunikasinya gimana? Gerindra hubungannya sangat baik ya, bukan baik lagi, sangat baik. Apalagi kan di pimpinan ada Mbak Puan dan Bang Dasko itu kan hari-hari duduk satu meja ya. Jadi hubungannya sangat baik. Mbak Puan yang dipercaya oleh Ibu, Bang Dasko dipercaya oleh Bapak. Jadi ya duanya ini kan mewakili ketua umum yang kapasitas. Jadi saya kira hubungannya sangat baik hari-hari dan sampai hari ini. Dan tentu kami juga Gerindra bersama PDIP sejauh ini banyak sekali di pilkada, tidak hanya sekarang, pilkada-pilkada sebelumnya juga banyak sekali koalisi di beberapa tempat. Tentu harapan kami di Gerindra juga di pilkada ini juga di beberapa daerah Gerindra bersama PDIP juga bisa mengusung pasangan-pasangan calon yang kami yakini baik ke depan. Mas Ciko, kalau Anda membaca pola yang muncul Kim Plus di Pilkada DKI Jakarta ini, singkat saja Mas Ciko, polanya sama tidak dengan saat Mas Gibran maju di Pilkada Solo waktu itu? Saya kurang mengikuti waktu Mas Gibran maju di Pilkada Solo, jujur aja. Karena waktu itu saya belum bergabung dengan PDI Perjuangan, jadi saya tidak melihat ada kesamaan. Apa polanya apa nih? Seperti yang ditanyakan apa? Apakah akan ada melawan satu calon independen misalnya?
Ya kan, ini juga ya kemungkinan itu kan ada, tapi kembali saya katakan semua partai itu tentunya dalam berpolitik ada manuver-manuver dalam tanda kutip, ya Oke. ada cara-caranya masing-masing dan semuanya ingin menang dan semuanya sebisanya ingin menang dengan cara yang lebih mudah daripada yang sulit kan itu. Oke. Tetapi tentunya kalau kita melihat khususnya untuk Jakarta. Kita melihat Jakarta yang problematikanya begitu beragam. Kita melihat masyarakatnya yang begitu heterogen. Kita melihat tantangan ke depan yang begitu besar. Begitu banyak Baik. perubahan-perubahan yang akan terjadi karena berubah menjadi dari DKI menjadi DKJ. Tentunya kita melihat aspirasi warga ini tidak akan cukup hanya bisa tersalurkan dari alternatif satu pilihan. Jadi kita harapkan akan ada pilihan-pilihan yang banyak, bahkan harapan kita tadinya tentu sesuai dengan hasil survei. Ada nama Pak Anies, Pak Ahok, Pak Ridwan Kamil. Kalau tiga-tiganya bisa maju, ini akan sangat menguntungkan bagi warga Jakarta. Kita akan coba lagi mendiskusikan hal ini di sesi berikutnya. Untuk Pak Riza, Mas Ciko, dan Bu Wi juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami untuk kali ini. Selamat sore semuanya. Selamat sore.